Oke, kita lanjut lagi ke kabar-kabar yang selalu bikin kita gedeg, kabar yang selalu bikin warga Indonesia selalu naik darah, yaitu kabar-kabar tentang Rohingya. Nah, ini saya akan menampilkan salah satu video bentuk protes dari masyarakat yang sudah merasakan kecemburuan sosial kepada para pengungsi Rohingya yang diperlakukan berbeda dengan warga-warga lokal. Salah satu contoh yaitu hanya dari segi makanan saja sesama pengungsi itu dibedakan. Pengungsi Rohingya makan ayam, pengungsi dari korban-korban bencana di Indonesia hanya makan mie instan. Nah, ini ada salah satu video yang akan saya tayangkan, yaitu video bentuk protes dari masyarakat, yaitu warga lokal makan pisang dengan kuah, garam, dan cabai mentah. Dan juga lauknya adalah kerang mentah. Berbeda dengan prasmanan yang dilakukan oleh pemerintah untuk warga Rohingya yang diberi makan lauknya ikan dan ayam. Nah, seperti apa bentuk video protes dari warga lokal? Ini dia videonya. Suku Rohingya, coba lihat kami ini. Kami ini pribumi Indonesia ini yang kami makan ini burungo. Burungo ini yang kami makan ini. Kami tidak dikasih makan ikan, tidak dikasih makan daging, tidak dikasih makan telur, tidak dijamin. Kasih makan 3 kali 1 hari. Kamu orang itu enak betul. Kita ini kerja tidak bajunya, sekolah tidak bukunya. Kerja, penghasilan tidak ada. Ada penghasilan tapi ya paling 500.000 1 bulan. Itu saja anak-anak PHTT itu, guru-guru, dan honorer itu yang mau mendidik kita ini digajinya itu hanya berapa? Sudah itu ada kasih makan anaknya, belikan susu anaknya, sewa kontrakan dan lain sebagainya. Oke, mau itu dijamin. Lalu jangan syukur-syukurmu. Ya bera saja keliling, kerjamu itu hanya makan, tidur, bera, bikin anak. Segera pulang itu kalau begitu. Tolong itu pemerintah, tolong diusir saja itu. Diusir lagi bilang ancaman PBB. Itu saya negara asalnya yang usir, mereka tidak diapa-apakan. Masa kita yang menolak mau diapa-apakan? Negaranya sendiri tidak diapa-apakan, yang usir. Masa kita jadi kasih bodoh-bodoh ditipu bilang terdampar? Kita mau diapa-apakan? Ngancar itu. Jangan makan burungo. Kita punya nenek makan burungo. Datang anaknya makan burungo. Datang juga cucunya makan burungo. Kayaknya kita ini makan burungo turun-temurun saja. Coba kita dijamin juga seperti mereka dimasakkan 3 kali. Nah, kasih makan cuma-cuma. Kasih lagi uang. Coba lihat itu. Kita ini, coba lihat ini. Ini nih, jeruk ini. Jeruk saja ini, tidak ditumis. Tidak digoreng-goreng ini, lombok biji dengan jeruk dengan garam saja kita makan kita ini. Tidak susah juga ini. So, kita juga diperhatikan seperti suku Rohingya. Dan jangan negara Indonesia dia akan menjadi Rohingya nanti ini. Begini modelnya. Ini saya mati ini kita kerja. Saya mati kita dambakan negara NKRI ini. Ancaman ini suku Rohingya ini. Ancaman NKRI ini. Itu suku Rohingya tiada KTP-nya itu sama dengan angin. Sama dengan babi hutan. Sama dengan ayam. Sama dengan kucing. Dan KTP-nya itu. Itu angin. Dia terjadi polusi di Jakarta. Tidak ada KTP-nya. Dia kemana-mana saja karena tidak ada KTP-nya itu sama dengan suku Rohingya itu. Dia kemana-mana. Akhirnya jadi polusi di Jakarta. Itu angin. Itu juga suku Rohingya. Jadi polusi juga di Aceh. Aduh, itu suku Rohingya. Sama dengan babi hutan. Nggak KTP-nya itu babi hutan. Makanya dia pergi rusak kebunnya orang. Rusak tanamannya orang. Sama suku Rohingya tidak ada KTP-nya. Makanya dia pergi rusak itu tanamannya orang Aceh. Kalau dia sampai di sini seluruh Indonesia, rusak semua kebunnya orang. Karena orang berkebun. Sementara kalau ada warga negara kita, orang susah di Indonesia ini, mencuri saja semangka 1 biji masuk penjara.
masuk penjara. Mencuri ayam, anak-anak muda itu yang biasa nakal-nakal itu mencuri 1 ekor ayam, jatuh giginya. Mencuri 1 biji kapuk randu, masuk penjara. Syukurnya merusak kebunnya orang, tiada apa-apa kan? Memang mereka ini luar biasa ini. Tolong pemerintahan kita ini coba diperhatikan ini. Apalagi ini orang-orang di pedesaan seperti ini. Setelah mati hidup ini hanya kamu orang tidak tahu. Mereka mau orang lihat juga, kita pergi di kota juga kita sana-sana pakai baju bagus. Nah, kalau sudah seperti ini yang salah siapa? Warga lokal yang menolak atau mereka yang menerima para Rohingya ini? Siapa yang salah kalau warga sudah protes seperti ini? Kalau warga sudah merasa nggak nyaman dengan keberadaan para Rohingya ini, seperti sekarang-sekarang ini, siapa yang salah? Apakah ketika nanti warga lokal kita ini teriak untuk menolak Rohingya, kita juga salah dan diteriaki kemanusiaan, tidak punya rasa kemanusiaan, melanggar HAM gitu? Coba dipikir ke situ tuh pemerintahnya. Rohingya itu bukan korban genosida dari Myanmar, tapi Rohingya itu sudah ada camp penampungan di Bangladesh. Jadi kalau misalkan nanti si para Rohingya ini diterima lagi oleh pemerintahan Myanmar, mereka itu nggak perlu jauh-jauh perjalanannya nanti ke Myanmar, dari Bangladesh ke Myanmar, jalan kaki juga mereka nyampe. Kenapa harus diterima di Indonesia? Padahal di Indonesia ini mereka bukan pengungsi statusnya, karena mereka ini masih ada kaitannya dengan TPPO, bukan pengungsi korban genosida dari Myanmar. Ada yang sengaja membawa mereka dari Bangladesh menuju ke Indonesia. Di Indonesia diperlakukan istimewa di Indonesia. Masyarakat sendiri tuh seperti yang dikatakan Bapak di depan tadi. Sedangkan buruh honor aja gajinya cuma 500.000 aja nggak cukup untuk bayar kontrakan, ngasih makan anak, beli susu anak, kan nggak cukup. Warga Indonesia banyak yang makan masih kekurangan. Apalagi kalau kita bandingkan dengan pengungsi yang kemarin itu, pengungsi Gunung Merapi ya Pak ya, Marapi ya Pak ya, kalau nggak salah. Dan pengungsi banjir yang ada di Aceh, mereka hanya dapat bantuan aja mie instan. Rohingya enak bener makannya, telur, ikan, ayam. Udah begitu demo mogok makan. Katanya porsinya kurang banyak, makanannya nggak enak. Sampai gini-gini, nggak punya akhlak. Terus kalau udah begini, apa solusinya dari pemerintah? Apa masih tetap mau dipertahankan orang-orang semacam benalu mereka itu? Apa masih tetap mau ditambah lagi Rohingya yang masih di luar itu mau dimasukkan semua? Karena apa? Karena kemanusiaan, karena seiman lagi. Seiman ya, bukan seimin. Mau mereka dimasukkan lagi biar tambah parah negeri ini gitu. Sampai kapan pemerintah akan menyelesaikan permasalahan ini? Atau sampai nanti rakyat turun tangan sendiri untuk mengusir para Rohingya ini keluar dari negeri ini? Dan para pembela Rohingya ini, coba tuh dilihat kasusnya tuh yang sekarang sudah ada di Kejaksaan Aceh. Udah ada tersangkanya tuh yang kasus TPPO ini yang membawa dari Bangladesh ke Indonesia. Masih mau teriak-teriak pengungsi, korban genosida. Coba, sekarang mau teriak apa lagi kalian? Teriak kemanusiaan lagi, biar nanti makin banyak korban TPPO lagi. Udah teriak aja terus kalian, seiman dan kemanusiaan, biar nanti masuk semua tuh Rohingya ke Indonesia dengan TPPO ini tadi. Berarti kalian yang seiman
menghalalkan TPPO ini ya, gitu, sehingga menimbulkan korban-korbannya itu Rohingya, orang yang di Bangladesh yang dijadikan korban TPPO. Bagus itu teriakan kalian, masukin aja terus dengan teriakan seimin dan kemanusiaan, biar nanti makin banyak korban TPPO yang datang di Indonesia. Setelah nyampe ke Indonesia nanti habis sama warga lokal. Oke, dicek lagi kolom komentar, kolom subscribe, untuk diklik sedikit saja yang masih warna merah biar berubah menjadi warna hitam, karena yang hitam berarti Anda sudah subscribe. Saya ucapkan banyak terima kasih karena subscribe dari kalian itu sebagai penyemangat kita untuk terus menyerukan tentang Rohingya, agar kasus ini tidak mudah hilang dan tidak ada penyelesaian dari pihak-pihak yang bertanggung jawab. Oke, kita lanjut ke video berikutnya.